ketika kita bicara pembangkit listrik tenaga sampah atau penggunaan sampah dikategorikan sebagai sumber energi baru terbarukan dalam konversi energi, kadang ada beberapa pendapat yang pro atau yang kontra, terutama karena ketika kita menggunakan sampah sebagai bahan bakar pembangkit listrik, itu tetap ada emisi yang dilepaskan ke lingkungan dan berbeda dengan biomas misalkan yang dalam proses, dalam tanda kutip, produksinya itu mengambil karbon dioksida dari atmosfer tadi, dari lingkungan tadi di sampah ya itu praktis tidak terjadi ya, kecuali mungkin sampah-sampah organik yang, tapi kita bicara sampah di sini ya segala jenis sampah. Kemudian keterbaruannya juga bukan secara alamiah, tapi mungkin ya karena aktivitas manusia yang menghasilkan sampah. Tapi paling tidak kita perlu melihatnya dari gambaran yang luas ketika kita membicarakan sampah sebagai sumber energi pembangkitan tenaga listrik. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari observasi sehari-hari kita terhadap sampah. Tidak jarang kita menemui berita di surat kabar atau mass media yang menunjukkan bagaimana banyak tempat tercemar oleh sampah yang seharusnya tidak tercemar. Misalnya di sungai-sungai besar atau kecil di Indonesia, sampah memenuhi badan sungai atau permukaan sungai, hingga pemandangan seperti ini menjadi hal yang suka ditemui dan ini sangat mengganggu. Jadi kalau kita bicara pembangkit listrik tenaga sampah, mungkin kita bisa pertimbangkan utamanya kalau kita bisa mengkonsumsi lah gitu sampah-sampah ini dibakar atau bagaimanapun untuk menjadi listrik, paling tidak di situ kita sudah berperan kepada lingkungan dengan tidak menambah polusi ya, lingkungan, mengurangi laju sampah yang ada di masyarakat atau di tempat-tempat umum. Dan ketika kita bicara di tempat penampungan sampah pun, kita bisa lihat bahwa ukuran sampah ini sangat raksasa skalanya. Jadi ini ilustrasi saja bagaimana ketika sampah ditumpuk, itu ada orang di situ, ada eskavator ya, kendaraan di situ, terlihat bagaimana masifnya sampah-sampah yang tersebar ini dari tingginya gunungan sampah. Jadi ketika kita bisa mengurangi gundukan sampah ini, itu sebetulnya sudah satu poin green untuk lingkungan. Ya tentu saja kita tetap tidak bisa menafikan ada emisi, tapi saya kira kita perlu melihatnya di sisi yang lain bahwa kita sudah mengurangi sampah yang ketinggiannya sedemikian sebagaimana gambar ini, dan luasnya pun juga skala yang sangat besar. Dan utamanya dengan sampah, tentu saja sampah diproduksi terutama di tempat di mana orang tinggal, sehingga seringkali pembuangannya pun tidak bisa lepas dari daerah yang di mana banyak orang tinggal. Dan ini peta dari Google Map yang kita bisa sama-sama lihat bahwa lokasinya tidak dalam tanda kutip terpencil dari tempat orang tinggal. Dan ini bukan tanpa resiko. Di beberapa tahun yang lalu di Jawa Barat misalkan, bahkan penampungan sampah ini bisa longsor gitu ya, sehingga menyebabkan juga korban jiwa langsung. Dan ketika kita bicara pengurangan risiko, di situ juga kita sudah berkontribusi kepada lingkungan. Jadi ketika kita bicara pembangkit listrik tenaga sampah, kita harus melihatnya utuh, bahwa yang terutama adalah kita mengurangi ya sampah gitu ya, mengurangi kotoran yang dibuang di tempat-tempat pembuangan atau di tempat-tempat umum yang dengan tujuan utama ini. Misalkan kita ke depan juga bisa memahami ketika menghitung keekonomian sampah, kita tidak cukup menghitung energi yang terkandung di sampah, kemudian kita bakar misalkan, terus memutar turbin dan generator dengan efisiensi sekian, karena
kandungan energi sampah di bawah kandungan energi batu bara misalnya. Tapi faktor yang terpenting adalah bahwa kita mengurangi sampah-sampah yang teronggok begitu saja di tempat-tempat umum, termasuk juga di tempat-tempat pembuangan sampah. Karena kalau kita bisa mengurangi volume atau massa di situ pembuangan sampah dan kita konversi ke listrik, meskipun kita tetap membuang sampah, misalnya tempat itu bisa dipakai lebih lama, atau juga resiko-risiko longsor seperti ini bisa diminimalisasi. Ketika kita bicara teknologi, memang dalam tataran teknologi bukan hal yang sulit lah ya untuk dalam teori paling tidak untuk mengatasi sampah. Kita mungkin dengan mudah terintimidasi oleh gambar ini, di mana di sungai ada jembatan, sungainya penuh dengan sampah, tapi di banyak tempat itu tidak mesti terjadi. Jadi kalau ada sungai, itu bisa berdampingan sama kota, dan boleh ada jembatan di mana-mana, sungai bisa tetap bersih. Dan bicara teknologi, teknologinya juga bukan teknologi yang baru atau aneh ya. Kalau kita bicara sampah yang diangkut dengan truk terbuka seperti ini, misalkan teknologi sudah ada dan memungkinkan untuk mengangkutnya dalam bentuk kontainer yang tertutup dan proses pengangkatan sampah yang lebih efisien. Kalau kita bicara sampah-sampah yang tersebar, tergeletak di pinggiran-pinggiran jalan, teknologi juga sudah banyak bahwa dibangun misalkan tempat sampah yang tidak terlalu memakan tempat di atasnya gitu ya, tapi di bawahnya ada bak penampungan yang luas yang bisa diangkut lebih lanjut dengan truk-truk sampah ke tempat pembuangan. Dan ketika penampungan juga tidak cukup di pinggir jalan sehingga banyak sampah, kita juga bisa membuat pembuangan sampah secara teknologi lebih struktur, desain lebih estetis, lebih baik, termasuk di tempat-tempat pembuangan. Ketika sistemnya masih manual, teknologi bisa membantu sehingga sortir sampah, pemfilteran sampah lebih baik. Jadi teknologi sebetulnya bukan masalah. Betul, mungkin ada masalah pendanaan, tapi sekali lagi kita bisa hitung bagaimana sebetulnya resiko yang dihilangkan dari kalau kita bisa memanfaatkan sampah itu lebih jauh. Jadi teknologi bukan masalah, tapi saya melihat sebetulnya yang lebih menantang, yang lebih sulit mungkin ada di masalah non teknologi ya. Jadi mungkin masalah sosial di mana kita mesti mengubah perilaku yang tidak baik dari membuang sampah sembarangan di anak kecil, misalnya membuang sampah sembarangan di sungai, menjadi perilaku yang terbiasa membuang sampah pada tempatnya, dan ini tidak mesti dipupuk dari kecil, dan itu harus dilakukan dengan contoh dari orang dewasa. Jangan mencontohkan membuang sampah sembarangan, tapi membuang sampah di tempatnya. Dan saya pikir tantangan ini bukan masalah anak kecil atau orang besar, laki perempuan, atau ekonomi kecil atau besar, tapi ini memang di mental masyarakat, dan tidak susah secara teknis. Kita tidak perlu teknologi untuk tidak buang sampah dari mobil ke jalan misalkan, dan bahkan mobil yang sama kita bisa gunakan untuk membawa kita berpergian atau bergerak ke tempat pembuangan sampah yang kita bisa langsung mensortir sendiri sampah-sampah kita. Dan ini bisa terlihat juga di kehidupan sehari-hari. Di restoran kita bisa membiarkan sampah tergeletak seperti ini, atau kita menyortirnya di tempat-tempat sortiran, sehingga kalau ada kesempatan nanti ke arah pengelolaannya akan lebih efisien juga. Jadi pengelolaan sampah di tempat pembuangan sementara kalau ada tidak terlalu
berantakan lagi, tapi juga lebih mudah untuk mensortirnya dalam jenis-jenis sampah yang bisa diolah lebih lanjut. Dan ini juga bisa dimulai oleh perorangan di tempat-tempat tinggal di mana penyortiran sampah bisa dilakukan setelah sampah dibuang atau sebelum sampah dibuang. Jadi ini bukan rocket science, ini bukan hal yang sulit secara teknologi, tapi memang masalah sosial yang mungkin perlu pendidikan lebih jauh, yang kita bisa ikuti dengan pendidikan penyortiran sampah, berbagai jenisnya dikumpulkan, dan pemanfaatan lebih lanjut. Mungkin ini pengantar awal, tapi sebetulnya ada beberapa poin penting yang ingin saya ringkas di sini. Pertama adalah bahwa kalau kita bicara sampah, perdebatan tentang apakah itu green energy atau renewable, saya kira akan tetap ada, tapi yang terpenting kita memahami bahwa ini adalah proses mengurangi zat-zat sampah tersebut yang kalau tidak diproses akan mengotori lingkungan atau tempat-tempat yang tidak semestinya dikotori oleh sampah, atau akan menyebabkan tempat-tempat penampungan sampah penuh sehingga pemanfaatannya menjadi lebih pendek waktunya. Yang kedua adalah bahwa teknologi pengelolaan sampah itu tidak sulit sebetulnya. Tantangan terbesar justru ada di masalah sosial behavior atau perilaku sosial. Bagaimana kita membiasakan membuang sampah. Ini seperti gampang, mungkin dari zaman SD sudah diajarkan siapapun, tapi saya ingin menekankan lagi pentingnya. Kenapa? Karena sebetulnya secara listrik, nah kita bicara listrik ujungnya, penyortiran sampah ini sebetulnya adalah faktor yang sangat signifikan untuk bahkan secara fisik secara kelistrikan meningkatkan kandungan energi dari sampah-sampah yang nanti kita bakar di pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi bayangkan kalau kita bisa menyortir sampah, kita bisa tahu sampah-sampah mana sesungguhnya yang kandungan energinya paling tinggi. Jadi kita bisa tetap memaksimalkan kandungan energi di sampah yang akan kita bakar di pembangkit listrik tenaga sampah. Sementara kalau kita menghilangkan fasa sortiran ini, fasa filtering ini, fasa perilaku manusia ketika membuang sampah, maka kandungan energi akan lebih rendah karena semua jenis sampah tercampur di situ. Jadi untuk kilogram yang sama, sampahnya bisa ada sampah yang kandungan energinya tinggi, bisa ada yang kandungan energinya sangat rendah, segala macam. Jadi sortir sampah ini jangan dilepaskan dari sebetulnya rangkaian teknologi dalam pembangkitan listrik tenaga sampah. Memang tidak gampang, dan kalau memang sampahnya sudah kadung tercampur tidak apa-apa, tapi bukan tidak apa-apa, maksudnya itu tetap bisa diatasi dengan teknologi, tapi kita paham bahwa kandungan energinya rendah, sehingga nanti perhitungan energi yang dihasilkan kilowatt hours, dan ujung-ujungnya perhitungan biaya akan berbeda, akan berkurang hitungan ekonomisnya. Jadi kita perlu paham itu. Terima kasih.